berlatar belakang di sebuah desa kecil tahun 1900-an, di mana pada masa itu gadget pastinya belum ada, apalagi bocil TikTok. Kisah akan berfokus pada seorang pria beristri dengan 2 orang anaknya. Pria tersebut bernama Liu. Ini orangnya. 妈妈，那你什么时候生小孩啊？这小孩太长了，把它给换。换。 Sama halnya seperti kebanyakan manusia pada umumnya, Liu menjalani kehidupannya dengan bekerja di sebuah pabrik kertas, dan itu ia lakukan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu ketika, desa tempat Liu tinggal kedatangan 2 orang tamu tak diundang yang bermaksud ingin mencari uang dengan cara memeras, yang mana mereka mendatangi sebuah toko kelontong lalu memaksa pemilik dari toko tersebut untuk menyerahkan uangnya. Dan kala itu Liu yang kebetulan berada di sana tidak bisa berbuat banyak karena Liu juga takut menghadapi mereka. Namun, melihat pemilik toko yang terus-menerus disiksa, Liu akhirnya memberanikan diri untuk mencoba melawan, dan entah bagaimana caranya, di luar dugaan, Liu berhasil membunuh kedua orang tersebut, yang padahal dari segi serangannya saja, Liu nampak seperti tidak melakukan pukulan yang kuat. Usai kejadian tersebut, pihak kepolisian datang untuk memeriksa kondisi mayat, dan mari saya perkenalkan, ini adalah John, seorang detektif yang membantu kepolisian dalam menangani kasus ini, di mana si John menemukan sebuah fakta bahwa kedua orang tersebut merupakan perampok yang sudah lama diincar oleh kepolisian. Dan dari sini timbul pertanyaan di benak si John, bagaimana bisa sekelas perampok yang sulit sekali ditangkap, kok dengan mudah bisa terbunuh? Karena rasa penasaran itulah, John memutuskan datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan melalui hipotesa prediksi yang ia kuasai, ditambah dengan beberapa informasi dari pihak warga desa, John akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa Liu bukanlah orang sembarangan, dan John mengambil kesimpulan bahwa teknik yang dikuasai Liu merupakan teknik bela diri yang sangat mematikan.血月不同，心机停顿。那严东升是咋个死的呀？你是故意把严东升拉到池塘里的？你去太阳穴直击秘所神经，用这么狠的招式是要杀人灭口吧？刘金喜，你到底是啥子人？ Singkat cerita, malam pun tiba. Saat masih berpikir tentang siapa jati diri Liu, John tiba-tiba mengalami serangan penyakit yang ternyata itu adalah penyakit lamanya, yang mana diketahui dahulu John pernah diracuni saat tengah makan di rumah saudaranya. Lalu sejak saat itu, John harus mengobati dirinya sendiri jika penyakitnya kumat, dan melalui cara pengobatan tradisional yang ia kuasai tersebut, John mampu bertahan hidup dari penyakitnya itu. Untuk memperkuat keyakinannya, keesokan harinya, John mengikuti aktivitas yang dilakukan Liu, di mana ternyata Liu ini memiliki sebuah kemampuan meringankan tubuh. Itu terbukti saat John dengan sengaja menjatuhkan Liu ke sungai. Liu mampu bergelantungan di sebuah ranting pohon, dan menurut analisa yang John pelajari, Liu ini menguasai sebuah kemampuan yang kemampuannya tersebut dinamakan dengan aliran Qi. 他从那么高的地方掉下来，重量加下坠的速度，空气分明只有他体重的1/8，那就是轻功。Entah karena Risi diikutin mulu atau karena merasa tidak enak dengan si John, Liu akhirnya mau menceritakan akan sosok jati dirinya kepada si John, di mana ternyata Liu dulunya adalah seorang pembunuh dan pernah dipenjara 10 tahun di desanya. Kasusnya apa?
Menurut pengakuannya, ia membunuh karena seseorang memiliki hutang pada ayahnya yang seorang pedagang daging, dan setelah pembunuhan itu terjadi, Liu merasa sangat menyesal melakukannya, dan atas dasar itulah ia memilih untuk pergi meninggalkan keluarganya lalu menuju ke desa ini karena Liu ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. 咱们快走啊！徐白酒，你也跟我们一起去吧。来了，走吧。连苍蝇都肺腑精神，哪里有普通屠夫的儿子有这么高的功夫？他骗你的。 Dirasa ada yang salah dengan pengakuan Liu, si John mencoba mencari informasi lebih dalam lagi dan melalui bantuan temannya melihat data kasus 10 tahun yang lalu. Secara mengejutkan, ternyata apa yang diceritakan Liu semuanya adalah bohong karena yang terjadi sesungguhnya justru keluarga penjual daginglah yang dibantai dan seseorang yang membantainya tersebut bernama Tan Long, ya alias Liu. 他就是唐龙。你弟就失踪10年，但你没坐过牢。 Diketahui Tan Long sendiri merupakan kesatria yang berasal dari sebuah kelompok yang bernama 72 Iblis dan entah organisasi semacam apa itu, lalu berapa sih kira-kira jagoannya, serta apa tujuan mereka membunuh, sejauh ini masih belum diketahui. Yang pasti, sampai sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Liu menutupi semua identitasnya karena ia memang ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Tepatnya bertobatlah. 我们就在这儿分手，大概半个时辰就会上大路，就是凤城了。 Setibanya di kota, John memberikan informasi ini kepada pihak berwajib dan meminta salah satu hakim untuk mengusut kasus Tan Long, di mana kedua orang pengadil hukum tersebut justru tidak menghiraukan perkataan John yang ada malah meminta John untuk melupakan kasusnya, dan itu cukup menimbulkan pertanyaan di kepala si John dan juga kepala kita. 到底法是不是真的比人重要？ Rupanya benar, si hakim enggan mengusut kasus Tan Long karena ia bermaksud memberikan informasi tersebut kepada ketua kelompok 72 Iblis. Ini nih orangnya. Berharap akan mendapatkan imbalan, si hakim justru dibunuh oleh si ketua karena telah berani macam-macam dengan kelompok paling kejam di masanya. Sedikit informasi, si ketua ini merupakan ayah angkat Tan Long. Dan meski Tan Long telah keluar dengan cara yang tidak baik, si ketua masih berharap Tan Long bisa kembali ke klan 72 Iblis. 教主的意思是让唐龙回来。 2 hari kemudian, di desa Tan Long diadakan sebuah acara yang menghadirkan semua warga kampung, di mana bersamaan dengan itu datang pula tuh si utusan ketua yang hendak menjemput Tan Long. Semula Tan Long enggan mengakui siapa jati dirinya, tapi karena para warga banyak yang terancam dan bahkan salah satu di antara mereka sudah ada yang terbunuh, Tan Long pun akhirnya memperlihatkan siapa dia yang sebenarnya, dan sudah pasti pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Melihat itu, sang istri hanya bisa terdiam membisu dan pertarungan kembali dilanjutkan di tempat yang berbeda. Dengan taktikal jurus yang berpusat pada kecepatan kaki dan tangan, Tan Long dengan mudah mampu mengalahkannya, dan pertarungan ini diakhiri dengan sedikit drama tewasnya si wanita. Keesokan harinya, semua warga termasuk istri serta anaknya diungsikan sementara karena ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan setelah semua yang terjadi, John kembali dengan tujuan ingin membantu Tan Long
Kali ini John mempunyai ide agar Tan Long tidak dikejar-kejar. Caranya, John akan menggunakan kemampuannya untuk membuat Tan Long mati sementara, sehingga saat klan 72 iblis datang, mereka tidak akan lagi meminta Tan Long untuk kembali. Dan ternyata, cara tersebut sempat berhasil mengecoh para pasukan klan 72 iblis, tapi karena mati tersebut ada waktunya, dan batas waktunya sudah habis, mau tidak mau, John harus kembali menormalkannya sebelum Tan Long mati. Dan otomatis, skenario mengelabui klan tersebut gagal total. Sudah melakukan cara ekstrim, tapi masih saja gagal, Tan Long memutuskan memotong satu tangannya untuk membuktikan bahwa dirinya tak ingin lagi kembali ke klan tersebut. Di mana cara itu rupanya berhasil, dan mereka semua memutuskan untuk pergi meninggalkan Tan Long saat itu juga. 断了手以后就不再是地上的人了。我爹唐龙去世了，你自己给教主一个交代吧。他在你家里等你呢。 Benar saja apa yang dikatakan orang tersebut. Ayah angkat Tan Long sudah berada di rumahnya bersama istri serta kedua anaknya, di mana si ayah dengan sengaja mengintimidasi mereka semua untuk memberi efek jera pada Tan Long, yang mana Tan Long jelas tidak mungkin diam begitu saja, dan sudah pasti pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Beberapa serangan yang dilayangkan Tan Long tak mempan terhadap tubuh si ketua karena si ketua memiliki aliran ki yang sangat tinggi, di mana itu jelas membuat Tan Long kewalahan sampai dirinya tak berdaya. Dan dikala itu terjadi, John diam-diam coba membantu dengan cara memutus beberapa saraf melalui jarum. Meski ketahuan dan harus merasakan sakitnya di bogem, pada akhirnya cara tersebut berhasil menghilangkan ilmu kekebalannya. Lalu melalui perjuangan yang tak kenal lelah, mereka berdua endingnya mampu membunuh si ketua dengan memanfaatkan kekuatan alam, yaitu halilintar. Di scene akhir, kehidupan Tan Long serta keluarganya kembali normal seperti dulu, dan film ditutup dengan hendak berangkatnya Tan Long untuk beraktivitas. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Seperti biasa, koreksi jika ada kesalahan, dan thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again, man.